Halo semuanya, jadi di dalam video kali ini kita akan memberikan tips dan tutorial cara investasi yang benar buat para pemula yang baru terjun ke dunia cryptocurrency. Ya, jadi yang akan kita investasikan itu adalah sebuah aset kripto. Nah, jadi bagaimana cara yang tepat agar kalian bisa sukses berinvestasi di kripto ini? Mari kita mulai. Buat teman-teman yang pengen investasi kripto atau para pemula yang pengen mencoba berinvestasi cryptocurrency, teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi yang sering digunakan oleh para masyarakat Indonesia yang terjun di dunia cryptocurrency, yaitu Toko Kripto dan Indodax. Keduanya sama-sama bagus dan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jadi mari kita mulai untuk membahas dan mempelajari sebelum terjun berinvestasi aset cryptocurrency, yaitu ada 4 hal yang penting yang harus disimpan teman-teman. Pertama adalah niat, kedua adalah manajemen keuangan, ketiga adalah fundamental dan project, yang terakhir yang keempat yaitu adalah sesuaikan modal. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas yaitu adalah niat. Mengapa saya meletakkan niat pada urutan pertama? Karena niat sangat penting untuk seorang investor. Kalau teman-teman niatnya benar-benar ingin berinvestasi, maka niatkan bahwa Anda menjadi investor sejati. Bukan niatnya itu setengah-setengah atau mau cuan secepatnya. Karena pada dasarnya teman-teman mau investasi berarti niatnya investasi, bukan scalping. Scalping dan investasi itu sangat-sangat berbeda. Scalping bisa 1 jam atau 2 jam cuan kan, sedangkan investasi atau investor, kalau niatnya sebagai investor sejati, teman-teman berinvestasi jangka panjang sekitar 2 atau 3 tahunan cuannya buat aset masa depan teman-teman. Sedangkan investasi ini lebih mudah dan tidak banyak pikiran. Mengapa tidak banyak pikiran? Karena ketika harga benar-benar turun, teman-teman bisa serok lagi, bisa beli lagi. Istilah katanya yang sering dikatakan oleh orang Indonesia di dalam dunia cryptocurrency yaitu pakai kalimat serok. Serok artinya teman-teman beli lagi saat harga rendah, oke, atau saat harga menurun. Mengapa kalian harus mempunyai mental atau niat sebagai investasi? Karena kalau teman-teman niatnya setengah-setengah, yang ada teman-teman kalau harga turun pasti pikirannya mau CL, mau ambil uangnya langsung walaupun rugi, ya berarti niatnya itu bukan sebagai investasi jangka panjang. Kalau orang yang berniat investasi walaupun harga turun, dia tidak akan menjual karena dia yakin akan cuan 2 atau 3 tahun ke depan. Bahkan ada yang investasi selama 5 tahunan. Kalau mau pendek, kalian bisa berinvestasi selama 1 tahun saja. Oke, jadi investasi itu tidak terlalu banyak pikiran. Bahkan kalau teman-teman harga turun terus pusing, berarti niatnya itu bukan investasi. Bahkan ada yang melihat harga setiap jamnya, setiap detiknya itu sangat mengganggu tidur kalian dan membuat sakit kepala. Apalagi kalau harga turun, teman-teman pasti pada curhat di grup, wah kapan naiknya nih, wah kenapa ini turun. Berarti itu niatnya bukan sebagai investasi, ya bukan seorang investor. Orang yang terbentuk sebagai investor sejati, kalau harga turun dia tidak akan mengeluh, dia bahkan bisa menambah aset lagi dengan serok aset tersebut. Oke. Yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Kenapa kita butuh manajemen keuangan? Karena cryptocurrency itu mempunyai resiko yang sangat besar, dan kalau kita benar-benar niatnya sebagai investasi, maka alhasil uang yang kita belikan ke aset kripto tersebut akan disimpan selama 2 atau 3 tahunan atau bisa saja 5 tahun ya. Kalau mau cepat bisa 1 tahun saja. Artinya uang yang kita gunakan itu tidak bisa ditarik lagi kalau tidak menunggu tahun yang tertentu. Kalau kita tarik dan harga saat itu turun, berarti kita namanya tidak investasi, malah rugi karena kita menarik uang yang sudah rugi.
Jadi ada istilah kata serok kan, kalau harga turun pada serok kan biasanya seorang investasi itu pada serok. Nah, jadi kalau uang kalian terbatas jangan dipaksakan, karena kalau teman-teman menggunakan uang yang terpakai cuma buat serok, nanti kalau teman-teman butuh uang kan malu kalau ngutang, pasti teman-teman narik uang yang di aset kripto kalian. Jadi alhasil gak ada untungnya, malah rugi karena teman-teman tidak memainkan atau tidak menggunakan manajemen keuangan. Ada yang mengatakan bahwa bermain kripto itu harus menggunakan uang dingin. Uang dingin yang dimaksud bukan uang yang dimasukkan ke dalam kulkas lalu dingin atau dicampur dengan es batu, tapi uang dingin yang dimaksud adalah uang yang bisa disimpan selama 2 tahun atau 3 tahun, yaitu uang yang tidak terpakai. Walaupun semua uang itu pasti terpakai kan, maksudnya uang yang benar-benar teman-teman tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi teman-teman sangat membutuhkan manajemen keuangan. Gunakan uang dingin dan simpan uang kebutuhan, bahwa teman-teman berinvestasi menggunakan uang dingin saja. Yang selanjutnya adalah fundamental dan project. Mengapa saya meletakkan fundamental dan project di urutan ketiga? Karena seorang investasi harus lebih cermat untuk memilih aset yang akan dia simpan selama bertahun-tahun sebagai investasi jangka panjang, ya. Kalau teman-teman tidak memilih koin yang berfundamental bagus serta project yang berjalan, maka yang diinvestasikan tersebut malah rugi. Buat apa kita menyimpan uang kepada proyek yang tidak berjalan dan fundamentalnya ancur-ancuran? Yang ada kita tunggu selama 3 tahun, setelah kita mau cek harga ternyata koin tersebut sudah delist atau rock fall. Jadi teman-teman sebelum membeli koin atau token yang diinginkan, lebih bagusnya mengenali fundamental dan project terlebih dahulu, serta melihat komunitasnya dari segi komunitas, fundamental dan project, dan akun sosmednya. Kalian lihat-lihat dulu bagaimana, apakah projectnya berjalan, fungsi token dan koinnya buat apa, dan siapa pemiliknya, fundamentalnya bagaimana. Kalau teman-teman membeli koin yang mempunyai fundamental dan project yang bagus, maka koin tersebut akan tahan sampai puluhan tahun, bahkan 10 tahun, 5 tahun teman-teman bisa berinvestasi di koin tersebut. Karena pada dasarnya fundamental dan projectnya sudah kuat, maka dia tidak akan pernah delist. Terkecuali teman-teman berinvestasi kepada koin-koin yang tidak jelas, maka kita tunggu selama 3 tahun. Setelah kita mau lihat, ternyata koin tersebut sudah musnah atau selalu turun karena proyeknya tidak berjalan dan tidak berlaku lagi. Oke. Yang terakhir yaitu sesuaikan modal Anda. Buat teman-teman yang pengen berinvestasi, maka yaitu harus menyesuaikan dengan modal masuk teman-teman. Kalau teman-teman cuma pengen berinvestasi dengan modal 1 juta atau setengah juta, ya berarti teman-teman itu harus membeli koin atau token yang murah juga, minimal atau maksimal, yaitu maksimalnya cuma 4 digit ya. Teman-teman harus membeli maksimalnya yang cuma harganya baru 4 digit atau baru 1000, atau ada yang harganya cuma 50 seperti contoh di gambar ini. ZIL harganya yaitu Rp1053, berarti itu cuma 4 digit kan. Sedangkan BTT yaitu Rp39 harganya saat ini, atau 39 ya. Berarti itu sangat cocok buat teman-teman yang pengen berinvestasi. Kalau teman-teman punya modal yang ratusan juta, mungkin bisa membeli yang lebih banyak lagi harganya, seperti BTC ya, harganya sekarang yaitu adalah 546 juta. Nah, jadi kalau teman cuma bermodal 500.000 pengen beli 1 BTC, itu tidak cukup untuk membeli 1 BTC, bahkan cuma dapatnya itu gak nyampe setengah ya, cuma dapat kulitnya saja. Oke. Kalau teman-teman ingin beli, maka
harap sesuaikan dengan modal. Kalau modalnya cuma sedikit, beli dengan token yang harganya masih murah. Bayangkan kalau harga token atau koin tersebut masih Rp1, sedangkan teman menggunakan 100.000 uang Anda, berarti teman juga sudah mendapatkan 100 koin tersebut, 100.000 koin tersebut. Nah, jadi kan banyak pendapatan koin tersebut, apalagi kalau harganya itu belum nyampai Rp1. Contohnya seperti Shiba Inu kan, itu masih banyak 00 di depannya kan, masih banyak kosong-kosong, artinya belum nyampai Rp1. Kalau teman bermodal berapa 1 juta pun bisa mendapatkan berapa miliar koin itu kan. Jadi sesuaikan dengan modal.